Kemampuan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berapa menit? Biasanya kan di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus kan di saat dia lagi fokus dan tiba-tiba hilang fokus kan. Anugerah dari Tuhan untuk memberikan perhatian lebih kepada anak itu. Anak berkebutuhan khusus pun bisa main. Gimana Om? Gawe biasa. Iya. Ya nih, Kamu ngapain? rolling lah, muter-muter. Kontrol. Iya, jam segini baru Yang balik. malam nih kayak gini. Iya, ya mau gimana lagi namanya juga kerja. Nah, lu ngapain jam segini baru balik? Biasa lah, kenal Natal, persiapan. Iya, biasa. Lu tunggu dulu sebentar, gue HP gue habis nih. Gue mau ngecas HP dulu. Tapi bokap gue ada? Taruh tunggu Ada aja. rasanya. Tunggu dulu. Iya, iya, iya. Mau ngecas HP dulu. Oke, santai. Takut ada maling cuy. Alah. Aduh. Gue sana deh mau nelpon bokap lu. Ribet, pakai nyambung-nyambung dengan gue ada perlu. Gak jelas banget bokapnya. Apa? Ada 15 kali 15 kali apa? telepon. Aduh. Kenapa? Nelpon-nelpon. Agak, kan ada rencana tuh sama bokap lu kan. Mau ini, jadi mau main piano, mau ngajar main piano. Iya, kan gue kagak ngerti sama piano tuh. Terus gue telepon bokap lu dulu deh. Emang janjiannya kapan? 3 hari yang lalu. Janjiannya buat hari ini. Iya, kan ketemuan malam ini. Ah, Kagak nyambung-nyambung. Emang bapak lu mana? Bokap lu? ada. Bentar, bentar.
keluar sih. Nggak diangkat-angkat, jangan di jalan lagi ya. Iya kali jalan, apalagi seru situ nyate. Jemput sate. Lu baru balik. Naik ke atas yuk. Emang ada apaan ya? Ada rahasia. Apaan sih barang barunya nih? Di atas ada barang baru. Goks, keren banget. Goks, mantep cuy. Ini apa yang Suaranya. Oh iya, coba dong main nih. Kayak gimana nih? Oke. Coba ya. Yoi, tes. Yoi, mantap. Yoi. Gue mau ngenalin. Boleh duduk dong? Duduk, silakan duduk. Wah. Yoi J, suatu kehormatan banget buat gua. Hansip ketemu sama instruktur piano dan gokil ya. Pak Andreas, boleh silakan. Mungkin mau ngenalin diri sama teman-teman subscriber yang di luar sana. Terima kasih. Siapa Pak Andreas ini? Terima kasih untuk kesempatannya buat saya. Nama saya Andreas Kosasi. Saya mulai mengajar jadi instruktur piano itu mulai tahun 84. Wah. Gitu. Jadi ya boleh dibilang pengalaman makan asam garam udah banyak. Gitu. Dari tahun berapa? 84, 1984. Nah, sekarang Bapak sendiri usianya udah berapa? Usianya 17 lebih. 17 masih muda. 17 lebih masih muda. Oke. Terus Ya. Gitu. Tapi kalau saya melihat di sini, saya ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, itu murid-murid hopeless, atau dalam mereka bilang itu murid-murid yang bodoh, gitu. Atau yang berkebutuhan khusus atau? Betul. Okay. Ada beberapa juga yang berkebutuhan khusus, yang memang jarang instruktur lain bisa istilahnya mengajar anak tersebut, gitu. Nah, sekarang saya mempunyai prinsip gini. Kalau Tuhan itu kan menciptakan kita itu manusia sama putihnya, sama pinternya, sama segala sesuatunya sama. Jadi
kalau misalkan ada satu keluarga dikasih anak berkebutuhan khusus, itu sebenarnya ya istilahnya blessing ya, atau anugerah dari Tuhan untuk memberikan perhatian lebih kepada anak itu gitu. Sekarang kalau misalkan anak itu anak pinter, jadi pinter lagi, dia punya gap apa? Gitu, nggak ada. Pinter jadi pinter, sama aja. Nah, tapi kalau anak itu orang lain bilang bodoh, berkebutuhan khusus, jadi something gitu. Nah, itu gapnya itu priceless. Tapi kan yang namanya anak-anak yang berkebutuhan khusus kan gini loh, biasanya tuh agak sedikit susah. Bukan hanya sedikit susah, sangat susah untuk apalagi ini sejenis musik piano yang dimana harus butuh konsentrasi yang sangat tinggi. Nah, terus cara mengajarnya sendiri Bapak, metodenya gimana itu menghadapi mereka itu? Oke, baik. Sebenarnya anak yang biasa-biasa saja atau anak pinter, kalau memang sekarang kan banyak gadget. Jadi orang-orang terutama untuk level piano ini kan mereka belajarnya biasanya dari menengah ke atas. Nah, mereka itu dari sejak kecil anak itu dididik, jangan ganggu mama ya, jangan ganggu papa. Akhirnya dikasih gadget. Nah, akibat dikasih gadget itu mereka jadi blank otaknya. Nah, itu sebenarnya dengan anak berkebutuhan khusus itu jadi sama akibat tindakan orang tua yang seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut saya ada metode yang disebut Andreas Method karena saya yang menemukan. Oh, yang menemukan pertama kali bis pencetus ya? Ya, pencetusnya saya. Oke. Kenapa saya bilang saya pencetusnya? Karena dengan metode saya ini, anak berkebutuhan khusus pun bisa main. Bisa kemampuan dari anak-anak yang berkebutuhan khusus itu berapa menit? Biasanya kan di mana anak-anak yang berkebutuhan khusus kan di saat dia lagi fokus dan tiba-tiba hilang fokus. Nah, Pak Andre sendiri menangani mereka itu seperti apa? Baik, untuk pertama kali sebenarnya 5 menit saja sudah bagus. Saya punya ini kan satu session kan 30 menit. Satu sessionnya 30 menit untuk setiap pengajar. 5 menit. Habis itu ya dia mau main-main apa segala macam, ya udah kita layanin gitu. Tapi lama-lama intensitasnya kita tambah. Sampai akhirnya nanti anak itu bisa mencapai 30 menit untuk konsentrasi full. Dan itu bisa? Bisa. Sih, keren banget. Keren banget. Jadi gini Pak Andres, Pak Andres sendiri pernah nggak menemukan atau emang ada gitu murid yang berkebutuhan khusus? Ya, memang saya ini di satu sekolah musik dibilang guru untuk anak-anak yang guru lain nggak bisa. Bisa dibilang spesialis dong. Spesialis anak bermasalah, gitu. Dan mungkin gini Pak, biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dia lebih suka ke genre apa? Ini sebelum lari ke masing-masing. Oh, masing-masing. Masing-masing anak itu ada kesenangannya. Seperti kalau kita makan, kita ada yang senang rasa pedas, ada yang senang rasa manis. Nah, itu seperti itu, gitu. Kita nggak bisa. Tergantung selera si anak tadi. Tergantung selera. Pertama, kalau anak itu senang hal-hal yang cepat, saya kasih akan lagu-lagu yang agak speed. Nah, nanti untuk mengurangi daripada kebutuhan, misalkan anak-anak yang pola pikirnya cepat gitu, jadi kita agak serem dikit dengan lagu-lagu yang bergenre yang agak-agak mellow. Tapi ada pengalaman nggak yang benar-benar bikin Pak Andres sendiri berkesan di saat dia main terus tiba-tiba si anak ini, si murid ini tiba-tiba ngeblank? Ada. Atau si anak ini di saat Bapak datang dia nggak mau gitu? Ada sering. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang spesial, saya bilang, itu ada yang tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu. Seumpamanya gula atau susu. Nah, itu kalau anak itu diberikan konsumsi, terutama anak-anak yang ini nih yang suka dapat ulang tahun di sekolah. Snack gitu ya. Snack. Kan biasa dikasih makanan-makanan manis-manis kayak gitu. Nah, itu merusak sebenarnya buat anak ini gitu. Jadi sebelum Pak Andres sendiri latihan dengan murid, udah ada kontek-kontekan dulu atau ada informasi dulu dari murid dan
dari orang tuanya atau gimana? Biasanya orang tua mungkin sebagian besar agak menyembunyikan kondisi anak ini. Oke, I see. Jadi itu tantangan, bener-bener tantangan Iya. buat Pak Andreas di saat menemukan anak-anak atau murid yang berkebutuhan khusus. Ya, Mungkin ada yang sangat berkesan sekali pada maksudnya selama Bapak ngajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena kan orang tua itu yang tadi Bapak bilang cenderung lebih menutupi dari anak-anak. Terus tadi juga Bapak udah bilang cara menyikapinya di saat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bapak itu bisa dibilang spesialis anak-anak berkebutuhan khusus untuk main musik piano khususnya. kalau dibilang spesialis ya tidak ya. Karena nanti yang datang memang berkebutuhan Khusus kebetulan. Kebetulan memang Tuhan mempercayakan beberapa anak berkebutuhan khusus. Bilang cara menyikapinya di saat anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bapak itu bisa dibilang spesialis anak-anak berkebutuhan khusus untuk main musik piano khususnya. Baik. Kalau dibilang spesialis ya tidak ya. Karena nanti yang datang memang kebetulan. Kebetulan memang Tuhan mempercayakan beberapa anak berkebutuhan khusus kepada saya. Di samping itu pun untuk ngetes ini apa istilahnya ilmu yang saya punya yang baru saya temukan itu apakah memang berhasil atau enggak, dan tapi ternyata memang berhasil gitu. Dengan cara metode Bapak tadi ya untuk kebutuhan khusus. Ya. Nah, sebenarnya Bapak ini kalau boleh tahu apa sih yang diambil aliran apa atau genre apa yang Bapak ambil untuk piano itu tadi? Baik, untuk pertama kali memang saya kan belajar dari genre klasik ilmu musik klasik. Terus kebetulan juga saya harus pelayanan, jadi saya harus ambil genre pop. Untuk beberapa perkembangan lagi saya juga bisa cuma light jazz ya, bukan jazz yang berat. Oke. Dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu sebenarnya klasik itu bagus. Kenapa Bapak bilang bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk klasik? Baik. Bagusnya karena anak bisa klasik itu sebetulnya lebih bisa menenangkan pikiran. Oke. Tapi ada nggak sih yang sebenarnya Bapak dari genre-genre Bapak yang udah pernah dirasakan semua ya, atau dari pop, jazz dan lain-lain? Nah, ini sedikit tantangan buat Bapak nih. Oke, tantangan buat Bapak nih. Oke, piano itu kan dengan 10 jari ya, Pak? Ya. Saya sendiri jujur nggak ngerti ya, main piano nggak pernah. Tapi saya suka dengan musik-musik piano. Nah, ini ada tantangan buat Bapak. Bisa nggak memainkan piano dengan 1 jari? Bisa. Oke, ini genrenya apa nih? Nanti dulu dong, genrenya. Genrenya Oke, gas. Mau coba sekarang? mau coba, tapi saya butuh salah satu itu ya volunteer. Oke. Nah, Oh, kameramen. Boleh. Kameramen kan dia kan pernah juga tuh. Kameramen karena kameramen sendiri kan pernah katanya sih pernah main musik berapa abad yang lalu gitu di zaman dinasti Sing ya. Pas ganti kaisar lah. Pas ganti kaisar dia langsung belajar. masih tergolong keluarga dinosaurus. Oh, masih. Oke, kita panggil aja Mr. Hanura. Yoi, tukeran dulu. Coba di-share dulu ini. Oke, kita lihat dulu. Shoot. Share ininya. Oke, mungkin lihat lah ya. Oke lah. Oke. Yuk, Pak, Kita perkenalkan. Silakan masuk murid pertama. Ya. Murid pertama silakan masuk. Pak, Oke, kalau oke. lihat Gimana? kayak begini bisa baca, Pak. Dengan usaha dan kerja keras. Sekarang Bapak ikutin aja ini. Ikutin aja, Pak. Ini. Diulang lagi. Terus ini. Oke, sekarang kita ulang lagi ya. Oh.
Baik, sekarang Bapak lihat ini titik biru, ada titik biru. Sekarang setiap not yang ada di sini dipukul berurutan. Nah, sekarang proses yang di sini Bapak ulang lagi di sini. Oh. Nah, Bapak lihat titik biru di sini. Setiap not yang ada Bapak pukul berurutan. Baik, sekarang mainan lengkapnya begini. Oke Pak, silakan Pak. Oh, oke. Turun. Naik. Lebih cepat. Terus naik. Yoi, good job, gokil. Oke, ternyata Udah satu jari ya. dengan satu jari, luar biasa. Ini sangat kreatif dan keren sekali. Jadi Sebelumnya belum pernah main ya Pak lagu ini ya? Belum. Pertama kali. pertama kali ya kayak Mister Kurkur. Udah video ya. Oh, Kan lagi sekarang kamera. Oke. Bisa jadi sih. Beda karakter, beda nama. Oke, gokil banget. Keren banget. Jadi sebenarnya dengan satu jari aja bisa ya Bapak memainkan suatu lagu, suatu genre, dan itu full dengan keren kan. Tapi apakah semua pemusik itu bisa melakukan hal seperti itu? Tidak semua. Tidak semua pemain musik itu bisa memainkan dengan satu jari. Mungkin mereka bisa, tapi mereka malu melakukannya. Karena mereka pikir kita dapat 10 jari kok, mainin cuma satu jari. Oke. Nah, pada prinsipnya begini, di pertemuan pertama itu saya selalu memperkenalkan lagu ini. Saya sebetulnya mau tahu daya konsentrasi anak itu bagaimana. Oh. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus langsung ketahuan, pakai lagu ini langsung ketahuan. Oh, ini lagu pusaka ibaratnya lagu pusaka untuk ngetes atau nyoba anak-anak yang berkebutuhan khusus itu untuk bermain. Pertama itu. Kedua, kalau anak itu menguasai satu lagu saja, seperti dia punya senjata. Jadi kalau misalkan Oh, penyemangat jatuhnya. Oke. Jadi nanti misalkan Oke, thank you very much buat Pak Andreas Kosasi untuk meluangkan waktunya untuk saya Hansip Andorsada 019. Keep on rocking my friend. I'll see you next time. No action talk only. Bye bye.